Oke, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Boy Richard. Setelah sekian lama tidak buat konten dan kali ini aku kembali buat konten. Tujuannya aku mau nge-share banyak hal ke teman-teman lewat YouTube channel ini. Jadi please terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalau teman-teman rasa video aku kali ini sangat inspire dan juga nge-share hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman. So, let's enjoy the video. Oke, kali ini aku bakalan buat video kembali tentang dunia kampus. Setelah video dunia kampus yang pertama, buat teman-teman yang belum nonton, harap nonton. Karena videonya sangat-sangat menarik, sangat-sangat menginspirasi teman-teman. Dan kali ini aku akan cerita tentang cerita aku melanjutkan studi sekarang. Yang pertama, aku bakalan cerita tentang setelah aku lulus kuliah tahun 2019, aku bekerja di beberapa tempat. Yang pertama, aku bekerja di sebuah lembaga survei, menjalankan sebuah survei. Yang kedua, aku bekerja di sebuah yayasan yang memberikan bantuan bagi anak-anak untuk bertumbuh dan bersekolah. Dan yang ketiga, aku bekerja di sebuah perusahaan swasta di bagian budidaya kerang mutiara. Dan setelah 3 tahun saya lulus dan bekerja, puji Tuhannya sekarang saya diberi kesempatan sama Tuhan buat lanjut studi S2. Di mana? Ya benar, di UGM atau Universitas Gadjah Mada. Jadi saya akan bercerita sedikit. Dulu saya pernah datang ke Jogja tahun 2019. Waktu itu ada sebuah kegiatan di sini dan saya dan beberapa teman berkunjung ke Universitas Gadjah Mada. Dan waktu sampai di sana saya sempat bilang dalam hati saya, Tuhan, apakah suatu saat nanti saya bisa kuliah di sini? Itu cuman sebuah kalimat pendek yang saya ucapkan pengen, cuman karena pengen. Setelah 2019 itu aku tidak ingat lagi kalimat yang sudah pernah saya ucapkan itu. Dan setelah itu saya bersiap-siap untuk mau daftar beasiswa LPDP karena saya rasa saya tidak akan bisa S2 tanpa beasiswa, karena seperti yang kita ketahui biaya untuk S2 cukup mahal teman-teman. Jadi saya berusaha untuk mendaftar beasiswa terlebih dahulu. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya berusaha untuk melamar sebuah beasiswa yang sangat terkenal di Indonesia. Namanya beasiswa LPDP. Jadi buat teman-teman yang mau cari tahu tentang LPDP bisa langsung hubungi websitenya LPDP di beasiswa lpdp.kemenku.go.id. Dan di sana teman-teman bisa buat akun, bisa daftar dan juga ikut sama proses seleksinya. Oke, jadi sedikit cerita tentang pengalaman aku lamar beasiswa LPDP. Jadi, aku sebenarnya sudah lamar LPDP itu dari tahun 2021. Di tahun itu aku lolos tahap administrasinya, aku lolos seleksi bakat skolastiknya atau tes potensi akademiknya, dan yang ketiga di bulan Desember itu kita seleksi substansi atau interview. Dan di seleksi yang ketiga tersebut saya tidak lolos dan itu sempat membuat saya drop, tapi tidak mengurungkan niat saya untuk berkuliah. Setelah aku dinyatakan tidak lolos, aku langsung melakukan riset tentang kampus karena sepertinya alasan saya tidak lolos LPDP itu karena saya kurang riset tentang kampus tujuan dan juga prodi tujuan yang akan saya tuju waktu S2 nanti. Saya juga belum prepare tentang rencana penelitian saya, walaupun sudah ada idenya tapi saya tidak tahu bagaimana penelitian ini nantinya. Dan hal itu yang langsung saya persiapkan setelah saya tidak lolos LPDP tahun kemarin. Akhirnya di tahun depan saya mencoba untuk daftar LPDP sekaligus daftar Magister Manajemen Agribisnis di UGM. Tapi karena proses seleksi LPDP cukup panjang dari bulan Februari sampai bulan Juli nanti hasil akhirnya, saya langsung daftar gelombang pertama untuk seleksi masuk UGM. Oke, setelah semua berkas sudah siap, aku memutuskan untuk langsung mendaftar
UGM dan juga sekaligus LPDP. Jadi saya mengikuti seleksi gelombang pertama semester ganjil di UGM dan melengkapi semua berkas, dan ada pengumuman di bulan Maret atau April. Tapi saya dinyatakan tidak diterima karena setelah saya lihat-lihat lagi berkas-berkas yang saya masukkan, saya ada kesalahan di salah satu berkas tentang akreditasi universitas S1 saya. Jadi akhirnya saya gugur di sana, tapi saya tidak patah semangat karena saya masih dalam tahapan seleksi LPDP, jadi saya usahakan daftar lagi. Jadi aku mendaftar lagi gelombang 2 di Magister Manajemen Agribisnis, dan ternyata waktu pengumumannya itu bersamaan dengan LPDP. Jadi pengumuman LPDP itu tanggal 4 Juli dan pengumuman MMA UGM itu tanggal 5 Juli. Jadi bersebelahan aja waktunya. Jadi setelah tanggal 4 saya buka website LPDP dan puji Tuhan saya dinyatakan lolos beasiswa LPDP, dan besoknya waktu cek lagi kali kedua untuk mendaftar UGM, dan puji Tuhan juga saya dinyatakan lolos sebagai mahasiswa baru di program studi Magister Manajemen Agribisnis. Oke teman-teman, begitulah cerita aku untuk masuk LPDP dan UGM. Jadi banyak sekali yang DM dan WA tanya bagaimana tips-tips masuk LPDP, terus bagaimana tips-tips bisa lolos UGM, karena sangat banyak peminat untuk LPDP dan UGM. Jadi aku membuat video awal ini sebagai cek ombak dulu. Buat teman-teman yang mau aku buat konten lanjutan, entah itu tentang LPDP atau tentang UGM, bisa langsung komen di bawah, langsung voting mau aku bahas tentang LPDP-nya atau tentang UGM-nya duluan. Ayo silahkan komen. Jadi dari hasil komen teman-teman, aku bakalan putusin video selanjutnya itu tentang LPDP atau UGM. Oke, setuju teman-teman? Langsung komen. Kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat buat teman-teman, bisa langsung klik like-nya, komen-komen di bawah, dan juga share ke teman-teman semua yang punya rencana untuk S2. Jadi walaupun kita dari Indonesia Timur, dari kota Kupang, tapi kita juga sangat bisa dan sangat mampu untuk bersaing di nasional, baik itu di beasiswa LPDP maupun untuk masuk program magister di Universitas Gadjah Mada. Jadi buat teman-teman yang punya impian untuk lanjut studi, ayo sama-sama daftar LPDP ataupun UGM. Sampai jumpa di video dunia kampus lainnya, dan sekian video kali ini. Sampai jumpa. Dadah.